Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Malam itu, ruang briefing di markas kepolisian tampak tegang. Lampu temaram menerangi wajah serius para perwira yang duduk melingkar di meja rapat. Di tengah mereka, berdiri Nadia Prameswari, seorang polwan muda berusia 27 tahun, berpostur tegap namun berwajah lembut. Ia dikenal sebagai anggota unit anti-human trafficking yang tak pernah gentar menghadapi bahaya. Namun malam ini, perintah yang ia terima bukanlah misi biasa. Ini adalah tugas penyamaran lintas negara yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Target kita bukan pelaku kecil, kata Kompol Andika, komandannya. Ini jaringan besar yang menipu dan memperdagangkan ratusan warga kita ke Kamboja. Kita butuh orang dalam. Dan hanya kamu yang bisa melakukannya. Nadia. Hening menyelimuti ruangan. Nadia menelan ludah, lalu menatap lurus ke arah peta besar di layar, di mana garis merah menghubungkan Jakarta, Phnom Penh, Sihanoukville. Ia tahu, setiap titik di peta itu adalah tempat penderitaan manusia. Tanpa ragu, ia menjawab tegas. Saya siap, komandan. Beberapa hari berikutnya, kehidupan Nadia berubah total. Identitasnya dihapus dari sistem, semua dokumen kepolisian disegel, dan ia diberi nama baru. Sari, gadis kampung asal Tulungagung yang ingin bekerja di luar negeri untuk membantu keluarganya. Ia dilatih berbicara dengan logat pedesaan. Diajari cara bersikap takut dan lugu, bahkan cara berjalan yang tanpa kiku. Semua hal kecil itu penting agar penyamarannya sempurna. Di malam terakhir sebelum berangkat, Nadia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang kini dipenuhi bedak murah dan pakaian lusuh layaknya calon TKW. Dalam hati, ia berbisik, mulai besok, aku bukan lagi polwan Nadia. Aku hanya Sari, seorang perempuan biasa yang siap masuk ke sarang neraka. Ia sadar, satu kesalahan saja bisa membuatnya mati. Tapi di balik rasa takut itu, ada keberanian besar yang menyala dalam dirinya. Misi ini bukan hanya soal tugas, tapi tentang menyelamatkan perempuan-perempuan tak bersalah yang dijebak dalam jerat kejahatan. Dan dengan langkah pertama menuju dunia gelap itu, dimulailah kisah heroik sang polwan yang menyamar demi kebenaran. Subuh masih gelap ketika sebuah bus tua berhenti di pinggir terminal yang sepi. Asap hitam mengepul dari knalpotnya, dan suara mesin berderu pelan seperti mengantar sekelompok orang menuju takdir yang suram. Di dalamnya, duduk Nadia, atau Sari, bersama 12 perempuan lain dari berbagai daerah. Wajah mereka pucat, mata sembab oleh tangis dan kelelahan. Mereka semua percaya bahwa hari itu akan menjadi awal dari kehidupan baru sebagai TKW di luar negeri. Hanya Nadia yang tahu, perjalanan ini sebenarnya menuju neraka dunia perdagangan manusia. Di kursi depan, duduk seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam. Dialah agen perekrut bayangan yang mengaku bisa mengurus semuanya. Tanpa banyak bicara, ia hanya memberi perintah kasar dan melarang siapapun menanyakan tujuan. Ketika bus berhenti di pelabuhan kecil, beberapa pria asing sudah menunggu dengan wajah tanpa ekspresi. Di tempat itu, semua perempuan disuruh menyerahkan ponsel dan kartu identitas. Sebagai gantinya, mereka diberikan paspor palsu yang tampak murahan, dengan foto-foto hasil cetakan cepat. Nadia berpura-pura gemetar saat menyerahkan tasnya, seolah benar-benar ketakutan. Padahal di dalam sandal jepitnya, tersembunyi alat pelacak mikro yang diaktifkannya diam-diam ketika semua orang sibuk menandatangani dokumen palsu. Alat itu menjadi satu-satunya harapan timnya di Jakarta untuk melacak keberadaannya. Perjalanan laut menuju Kamboja berlangsung panjang dan mencekam. Bau solar bercampur asin laut memenuhi kapal kargo yang mereka tumpangi. Tidak ada tempat tidur, hanya lantai dingin dan suara ombak yang memecah malam. Nadia melihat beberapa perempuan mulai menangis diam-diam, meratapi keputusan mereka yang kini terasa salah. Saat kapal merapat di dermaga Sihanoukville, pagi itu terasa lebih kelam dari biasanya. Belasan pria lokal bersenjata menunggu di tepi pelabuhan. Mereka langsung menggiring para perempuan ke dalam truk tertutup tanpa banyak bicara. Dari celah kecil jendela,
Nadia melihat papan bertuliskan huruf Kamboja yang asing, dan saat itulah ia tahu, mimpi buruk baru saja dimulai. Truk berhenti di depan sebuah gudang besar berjeruji besi, dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Bau lembab, teriakan samar, dan langkah kaki berat menyambut mereka. Nadia menatap sekitar dengan napas tertahan, berpura-pura kebingungan. Namun di balik tatapan matanya, tekadnya semakin bulat. Ia tak hanya datang untuk menyelamatkan diri, tapi untuk membongkar neraka yang tersembunyi di balik senyum palsu para perekrut itu. Udara di dalam gudang itu pengap dan berbau busuk. Atapnya rendah, dindingnya berkarat, dan lantainya penuh noda gelap yang tak jelas asalnya. Nadia berdiri di antara puluhan perempuan lain yang tampak lemah. Sebagian masih menangis, sebagian hanya menatap kosong. Disinilah semuanya terbongkar. Tempat ini bukan penampungan pekerja, melainkan penjara bagi korban perdagangan manusia. Setiap pagi, pintu besi besar dibuka keras oleh para penjaga bersenjata. Mereka berteriak dalam bahasa campuran Kamboja dan Thailand, memerintahkan para perempuan berdiri berbaris. Beberapa di antaranya diseret keluar tanpa penjelasan, lalu tak pernah kembali. Nadia melihat sendiri bagaimana para korban dijual ke berbagai tempat hiburan gelap atau dipaksa bekerja tanpa upah. Ia menggigit bibirnya keras-keras, berusaha menahan kemarahan yang bergolak di dadanya. Ia tahu, satu reaksi emosional saja bisa menghancurkan misinya dan membahayakan nyawanya. Siang hari, mereka diberi makanan seadanya, nasi dingin dan air kotor. Suara jeritan kadang terdengar dari ruangan belakang, membuat suasana semakin mencekam. Nadia mencatat semuanya di dalam pikirannya. Siapa yang datang, kapan truk keluar, dan wajah-wajah penting yang tampak memberi perintah. Malam pun tiba. Saat semua korban mulai tertidur karena kelelahan, Nadia perlahan mengeluarkan kamera mikro yang tersembunyi di kalung lusuhnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakannya dan mengarahkan lensa kecil itu ke arah jendela, merekam aktivitas di luar. Dari sana terlihat jelas, truk-truk datang membawa kontainer, dan para pria bersenjata memindahkan kotak besar berisi manusia dan senjata selundupan. Ia tahu rekaman ini adalah bukti paling berharga untuk menumbangkan jaringan mafia itu. Tapi saat ia sedang memastikan kamera tetap menyala, suara langkah berat mendekat. Nadia menahan napas di balik bayangan tiang kayu. Dari celah kecil, ia melihat seorang penjaga sedang mengamati ke arah tempat tidurnya. Matanya tajam, curiga. Siapa di sana? Suara berat itu menggema. Nadia berpura-pura tidur, menutup matanya rapat-rapat, sementara jantungnya berdetak cepat. Penjaga itu menatap lama, lalu pergi sambil menggerutu. Tapi dari tatapan terakhirnya, Nadia tahu, pria itu mulai curiga. Misi ini baru saja berubah dari penyamaran berisiko menjadi permainan hidup dan mati. Sore itu, udara di dalam gudang terasa lebih dingin dari biasanya. Langit Kamboja memerah di balik jeruji besi, dan Nadia baru saja selesai mengangkut kotak-kotak berisi barang selundupan ketika seorang penjaga datang menghampiri. "Bos memanggilmu," katanya singkat dalam bahasa campuran Khmer dan Inggris. Nada suaranya datar, tapi tatapannya penuh ancaman. Nadia menelan ludah, mencoba menahan gemetar. Ia tahu, jika hari ini sesuatu salah ucap, semuanya bisa berakhir. Ia dibawa melewati lorong panjang menuju ruangan besar di lantai 2 gudang, tempat yang selama ini dianggap terlarang bagi para perempuan. Di dalamnya, duduk seorang pria bertubuh besar dengan jas hitam dan cerutu di tangan. Wajahnya keras, dengan tatapan dingin penuh kecurigaan. Dialah Korn Paya, bos besar sindikat yang selama ini jadi incaran Interpol. Korn menatap Nadia lama sekali tanpa bicara. Asap cerutunya memenuhi ruangan, menambah tekanan psikologis yang luar biasa. "Kau bukan seperti yang lain," katanya akhirnya, dengan suara berat dan datar. "Gerak-gerikmu berbeda. Kau tidak menangis, tidak memohon, dan kau selalu memperhatikan sekitar. Siapa kau sebenarnya?" Jantung Nadia berdetak cepat. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di lehernya. Tapi dengan cepat ia menunduk, memeluk lutut, lalu menangis seolah ketakutan. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Tuan, saya hanya ingin bekerja.
Saya tidak punya siapa-siapa di kampung. Saya takut. Tapi saya butuh uang untuk orang tua saya. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Korn berjalan mendekat, memegang dagu Nadia, mengangkat wajahnya paksa. Tatapannya tajam, menembus ke dalam mata Nadia seolah mencari kebenaran. "Kalau kau berbohong," katanya pelan, "aku sendiri yang akan menguburmu di sini." Suasana begitu tegang hingga napas Nadia terasa sesak. Namun entah kenapa, setelah beberapa saat, Korn malah tertawa pelan, lalu menepuk pipinya ringan. "Perempuan kecil seperti kau tidak akan berani macam-macam," katanya dingin. Ia memberi isyarat kepada penjaga untuk melepaskannya. Nadia berjalan keluar dengan langkah gemetar, tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, ia kini diawasi. Mulai hari itu, setiap gerak dan pandangannya menjadi target kamera dan mata-mata sindikat. Bahkan saat ia makan, tidur, atau berbicara dengan korban lain, ada seseorang yang memperhatikan. Malam itu, di pojok gudang, Nadia menatap kalung berisi kamera mikro yang masih tergantung di lehernya. Ia sadar waktunya tak banyak lagi. Sekali saja kecerobohan terulang, Korn akan tahu siapa dia sebenarnya, dan misi penyamarannya akan berubah menjadi eksekusi. Malam itu udara terasa berat dan menyesakan. Hujan turun deras di luar gudang, menimbulkan suara gemuruh yang menutupi langkah kaki para penjaga. Di markas besar kepolisian Indonesia, tim pengendali misi mulai panik. Sinyal pelacak dari sandal Nadia tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi tanda posisi, tidak ada suara, hanya layar kosong. "Kita kehilangan dia," ujar Kompol Andika dengan wajah tegang. Sementara itu, di dalam gudang Kamboja, Nadia berjuang sendirian. Sejak pengawasan diperketat, ia hampir tak punya kesempatan mengirim informasi ke timnya. Namun malam itu, ia nekat. Saat semua tertidur, ia menyelinap ke toilet belakang yang retak-retak dan menggunakan potongan kawat kecil untuk menulis pesan rahasia di dinding semen, kode koordinat dan kata sandi yang bisa dibaca oleh tim penyelamat jika sinyal kembali aktif. Tapi nasib buruk datang terlalu cepat. Seorang penjaga yang curiga tiba-tiba masuk dan menangkapnya basah. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya. Tanpa sempat melawan, Nadia diseret kasar keluar, rambutnya ditarik, tubuhnya dilempar ke lantai ruang utama. Dari balik pintu besi, muncul sosok Korn Phaya dengan wajah penuh amarah. Ia menatap Nadia seperti melihat pengkhianat. "Siapa kamu sebenarnya?" Suaranya menggelegar. Nadia diam. Dua penjaga menahannya di kursi, mengikat tangan dan kakinya dengan tali tebal. Sebuah pistol hitam dingin menempel di pelipisnya. Korn mendekat, menatap lurus ke matanya. "Aku tahu kau bukan TKW biasa. Katakan sekarang, siapa yang mengirimmu?" Darah menetes dari bibir Nadia, tapi tatapannya tetap teguh. Dengan suara serak, ia menjawab pelan, "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan kebenaran." Dentuman keras terdengar. Dor! Suara pistol memecah udara. Nadia menutup mata, tapi peluru itu hanya menembus sisi kursi kayu. Korn tertawa dingin. "Aku tidak akan membunuhmu sekarang," katanya sambil menyalakan cerutu. "Aku ingin kau melihat bagaimana teman-temanmu dijual satu persatu. Baru setelah itu, kau akan memohon mati." Ia memberi isyarat, dan dua penjaga menyeret Nadia kembali ke sel. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, tapi matanya masih menyala oleh tekad. Di balik penderitaan itu, Nadia tahu satu hal, selama ia masih hidup, misi ini belum gagal. Ia bersandar pada dinding lembab, menatap langit-langit kayu yang retak. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku akan keluar dari sini." Dan ketika itu terjadi, tak satu pun dari kalian akan lolos dari keadilan. Malam turun perlahan di gudang Kamboja, membawa hawa lembab dan ketakutan yang menyesakan. Di sudut gelap sel sempitnya, Nadia terbaring lemah, tubuhnya penuh luka akibat siksaan. Nafasnya berat, tapi matanya tetap terbuka, menatap lantai kayu yang retak di bawahnya. Dalam pikirannya hanya satu hal, ia harus menemukan cara untuk mengirim sinyal, apapun risikonya. Tali di pergelangan tangannya sudah mulai longgar karena terus digerogoti paku berkarat di dinding. Dengan sisa tenaga,
Nadia melepaskan diri dan merangkak pelan menuju pojok lantai. Di sana, ia mengorek papan kayu menggunakan potongan besi kecil yang ia sembunyikan sejak hari sebelumnya. Dari celah itu, ia menemukan serpihan kawat listrik dan baterai jam tangan yang sempat terlepas saat ia dipukuli. Ide gila muncul di kepalanya, membuat rangkaian sederhana untuk mengaktifkan alat pelacak cadangan yang ditanam di bawah lantai saat pertama kali datang ke gudang itu. Tangan Nadia gemetar, keringat bercampur darah, tapi ia tetap bekerja dalam diam. Setiap suara langkah penjaga membuatnya berhenti bernapas. Setelah hampir 1 jam, ia berhasil menyambungkan kawat ke baterai, lalu menekan potongan logam kecil itu ke lantai kayu. Klik, lampu merah kecil berkedip sangat lemah. Ia menahan napas, berdoa dalam hati agar sinyal itu cukup kuat untuk menembus dinding tebal bangunan itu. Beberapa ribu kilometer jauhnya, di ruang operasi Jakarta, seorang teknisi tiba-tiba berteriak, "Komandan, ada sinyal baru. Koordinat dari target Sari aktif kembali." Semua mata tertuju ke layar yang menampilkan peta digital dengan titik merah kecil di perbatasan Kamboja. Kompol Andhika segera menghubungi Interpol dan kepolisian Kamboja. Dalam waktu singkat, operasi besar penyelamatan disiapkan. Helikopter dan tim taktis mulai bergerak, bersiap menyerbu markas yang selama ini tak terjangkau. Sementara itu, di dalam gudang, Nadia mendengar percakapan mencurigakan. Beberapa penjaga berkata bahwa semua barang akan dipindahkan esok pagi. Ia menatap wajah-wajah perempuan yang tertidur di sekelilingnya. Wajah yang lelah, penuh luka, namun masih menyimpan harapan kecil untuk hidup. Hatinya berdegup cepat. Jika ia tak bertindak sekarang, mereka semua akan lenyap sebelum tim penyelamat tiba. Ia menatap lampu sinyal yang masih berkedip samar di bawah papan lantai dan berbisik lirih. "Tolong temukan aku, sebelum terlambat." Di tengah gelap malam itu, di antara bau karat dan darah, sinyal kecil itu menjadi harapan terakhir bagi puluhan nyawa yang terjebak di neraka perdagangan manusia. Langit Kamboja mulai memucat. Fajar belum sepenuhnya tiba, tapi udara sudah dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Dari kejauhan, suara helikopter terdengar samar, disusul langkah kaki pasukan bersenjata yang bergerak cepat di bawah bayangan pepohonan. Operasi penyelamatan besar-besaran akhirnya dimulai. Setelah berhari-hari kehilangan kontak, sinyal terakhir dari Nadia berhasil membawa mereka tepat ke sarang mafia perdagangan manusia terbesar di Asia Tenggara. Di dalam gudang, Nadia yang masih lemah mendengar suara aneh, getaran di tanah, seperti langkah pasukan. Seketika naluri poluannya bekerja. Ia tahu, saatnya telah tiba. Dengan sisa tenaga, ia menggunakan potongan besi kecil yang disembunyikannya untuk membuka borgol di tangannya. Butuh waktu beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Ketika akhirnya kunci besi itu terlepas, ia bergegas membangunkan perempuan-perempuan lain. "Bangun, sekarang atau kita semua mati," bisiknya cepat. Tiba-tiba, ledakan kecil mengguncang pintu barat gudang. Asap tebal mengepul, diikuti suara tembakan beruntun. Para penjaga panik, berlarian mencari perlindungan. Nadia memanfaatkan kekacauan itu untuk memimpin para korban ke arah belakang. Ia menemukan pintu darurat kecil dan menendangnya kuat-kuat hingga terbuka. "Cepat, lari ke hutan!" teriaknya sambil membantu satu persatu korban keluar dari neraka itu. Namun di tengah kekacauan, terdengar suara yang tak asing. Korn Paya muncul dari arah ruangan utama, membawa koper hitam besar dan pistol di tangan. Wajahnya penuh amarah dan darah. "Jadi kau yang menghancurkan semuanya?" raungnya. Tanpa pikir panjang, ia menembak. Peluru melesat, hampir mengenai Nadia, tapi ia berhasil bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Pertarungan sengit pun terjadi. Nadia meraih besi panjang dari lantai dan menangkis setiap serangan. Suara tembakan bergema di antara peti-peti. Serpihan kayu beterbangan. Korn menyerang brutal, tapi Nadia lebih gesit. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang koper uang itu hingga jatuh dan menubruk kaki Korn. Saat pria itu terjatuh, Nadia melompat dan menekan lehernya dengan siku, menahannya di tanah. Beberapa detik kemudian, pintu gudang jebol. Pasukan gabungan berseragam hitam masuk dengan teriakan,
"Polisi, jangan bergerak." Mereka segera mengamankan area, menahan penjaga, dan menyelamatkan para korban yang ketakutan. Nadia masih di atas tubuh Korn. Napasnya tersengal, tangan bergetar memegang besi. Ketika pasukan menaruh borgol di tangan sang mafia, Korn menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kau bukan siapa-siapa," katanya lirih. Nadia menatap balik, dengan darah dan debu di wajahnya, lalu menjawab pelan tapi tegas, "Aku seseorang yang tidak akan diam melihat kejahatan menang." Fajar akhirnya pecah di langit timur, menerangi reruntuhan gudang dan wajah-wajah yang akhirnya bebas. Pertempuran berdarah itu berakhir, tapi nyala keberanian Nadia baru saja menyalakan harapan bagi ratusan korban lain di luar sana. Beberapa minggu telah berlalu sejak penggerebekan besar itu. Gudang tua di pinggiran Kamboja kini hanya tinggal puing berdebu, tapi kisah heroik di dalamnya bergema ke seluruh Asia Tenggara. Berita tentang pengungkapan jaringan perdagangan manusia terbesar itu menjadi sorotan utama di televisi, media sosial, dan koran internasional. Ratusan korban diselamatkan, puluhan pelaku ditangkap, dan jaringan mafia lintas negara yang selama bertahun-tahun kebal hukum akhirnya hancur total. Namun di balik semua pemberitaan heroik itu, nama sebenarnya dari sosok penyusup pemberani tetap disembunyikan. Publik hanya mengenalnya sebagai Polwan Sari, seorang wanita misterius yang menyamar sebagai TKW ilegal demi menyelamatkan sesama. Wajahnya tidak pernah ditampilkan, hanya siluet dan rekaman CCTV buram yang menunjukkan seorang perempuan kurus berlari di tengah asap dan peluru. Dunia memujanya, tapi ia sendiri memilih tetap dalam bayang-bayang. Di Jakarta, Nadia duduk sendirian di ruang tamu sederhana rumah dinasnya. Tubuhnya masih berbalut perban di beberapa bagian, namun sorot matanya sudah kembali tenang. Di layar televisi, seorang pembawa berita berkata dengan nada kagum, "Seorang wanita pemberani berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan menyamar sebagai korban." Nadia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Ia mematikan televisi, lalu berjalan ke balkon. Malam itu langit bersih, bertabur bintang. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa kembali kenangan suara tangis para korban yang dulu ia tolong. Ia menatap langit lama, lalu berbisik pelan, "Mereka mungkin tak tahu siapa aku, tapi yang penting, mereka kini bebas." Dari kejauhan, terdengar azan subuh pertama. Nadia berdiri tegak, lalu mengambil napas panjang. Ia tahu misinya belum berakhir. Masih banyak sindikat lain di luar sana. Masih banyak perempuan yang menjadi korban janji palsu dan kekerasan. Tapi malam itu, ia mengizinkan dirinya untuk merasa damai sejenak. Bagi dunia, ia hanyalah pahlawan tanpa nama. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, ia adalah cahaya di tengah gelap. Bukti bahwa satu keberanian kecil bisa mengguncang kejahatan besar. Dan ketika fajar baru mulai menyingsing di ufuk timur, Nadia menatapnya dengan keyakinan penuh. "Selama aku masih